Saya mengagumi Bapak Insinyur Joko Widodo sejak beliau menjabat sebagai wali kota. Ya kita sama-sama mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Tapi saya mengagumi dalam karena sikapnya, pembawaannya, dan caranya untuk membangun attitude-nya, menghadapi apapun, ketenangannya, kerendahan hatinya. Itu saya sukai. Eh, Kekaguman saya itu ternyata sempat jadi blunder pada saat periode kedua kalau nggak salah ya, 2019. Saya disebut cebong, saya dikucilkan, kemudian saya juga dianggap tidak agamis, kira-kira begitulah, tidak paham Buset, agama. sampai segitunya Tapi ya. saya belajar dari beliau, beliau aja yang dihujat, yang dihina, dimaki, dicaci sejak dulu aja tidak pernah membalas kok. Diem aja. Ya kita pun ya diem aja, jadi ya mau dihujat apapun, mau dihina Santai apapun, saja. mau dikelompokkan dalam golongan apapun, ya kita mah enggak lah, enggak usah ngebales. Nah, itu termasuk nilai yang saya pelajari dari eh, Pak deh. pribadi Insinyur Joko Widodo, bahwa tidak usah reaktif terhadap apapun yang mungkin tidak ideal buat kita. Ya nggak apa-apa. Kemudian berlanjut di periode keduanya beliau, ada lagi katanya jadi orang kok warga Indonesia tapi kok mendukung orang yang membackup oligarki, apalagi saya bilang ini. Jadi difitnah lagi, katanya jangan-jangan juga bagian dari orang-orang yang eh, tahu bahwa presidennya punya ijazah palsu, dibiarin, nggak mau berjuang, nggak mau apa. Ya kembali lagi bahwa saya mengagumi beliau dan mengikuti caranya. Jadi sekalipun dikucilkan dalam tanda petik ya, atau dianggap aneh gitu ya, saya nggak reaktif, nggak saya balas, ya biarin aja. yang Biasa aja yang ya, Bang. selama ini saya ikutin ya mungkin seperti itulah, maksudnya nggak usah dibalas kalau memang memang nggak perlu, karena prinsipnya kan sama. Orang yang mengagumi kamu nggak butuh pengakuanmu, dan kita juga nggak perlu teriak-teriak sama orang-orang yang memang di luar orang yang mengagumi kita, ya biarin aja. Jadi itulah nilai dari Pak Insinyur Joko Widodo yang saya banyak pelajari, melatih mental untuk apa ya, tetap menjadi diri sendiri, tidak perlu reaktif, rendah hati, menghormati, menghargai, dan tetap melihat manusia itu tetap manusia. Dan yang Ya. utama satu nih, manusia punya dua sisi, jelek dan bagus dan baik. Kita mau lihat dari sisi apa. Kalau dominan kitanya baik, ya kita melihat orang lain pun insya Allah akan baik. Kira-kira begitulah. Karena distorsi untuk melihat orang jelek itu tetap ada aja. Sekali lagi terima kasih eh, Insinyur Joko Widodo yang telah memberikan teladan tentang kepemimpinan, tentang sikap, tentang kerendahan hati, dan tentang kematangan dalam pribadi. Selamat siang. Kekaguman saya kepada adab mantan presiden kita Pak Jokowi bukan cuma karena cerita, tapi juga pernah satu waktu sekitar tahun 2019 dan 2023 itu saya mendapatkan tugas untuk berdinas di kota Solo. Saya bukan pegawai pemerintahan tapi lebih ke pegawai swasta. Saya pernah dapatkan satu kejadian unik di periode beliau menjabat sebagai presiden, yaitu kejadian yang menurut saya benar-benar menginspirasi, bahwa beliau
sekalipun memiliki jabatan sebagai seorang presiden, tetap pada saat beliau pulang ke Solo itu merasa sebagai rakyat biasa. Mungkin secara protokoler kenegaraan tidak terlalu tepat lah ya, tapi ada pesawat. Menurut saya ini langka, dan itu menambah kekaguman saya kepada beliau sebagai seorang pemimpin besar, seorang yang mulai adab yang luar biasa, seorang yang benar-benar rendah hati, dan seorang yang benar-benar tahu dari mana asalnya. Beliau dari rakyat kecil, bukan siapa-siapa, terus Allah muliakan menjadi seorang pemimpin besar. Ini cerita kecil sedikit aja. Karena beliau adalah seorang pejabat negara presiden, tentu protokoler negara itu menjaga, dan itu memang ketentuan undang-undang ya. Tapi ada satu kejadian unik, beliau rumahnya di sekitar Sumber itu satu waktu pernah pergi ke teman kecilnya sendirian tanpa diketahui siapa-siapa, pergi ke rumah teman kecilnya dan cuma minta minum teh hangat. Tidak lama cerita-cerita, duduk tanpa ada orang yang tahu, karena teman kecilnya itu sahabatnya Pak Jokowi. Sampai tiba-tiba Pas Pampres mengetahui dan memblokade area, kira-kira begitu ya. Beliau dengan santainya cuma bilang, saya mau pulang dulu mas, karena Pas Pampres udah tahu saya di mana, daripada nanti jadi rame ya. Jadi kayak anak kecil yang main ketahuan sama orang tuanya terus terpaksa pulang, kira-kira begitulah. Adab-adab itulah yang menurut saya kadang saya sampai merinding kalau melihatnya dan mendengarnya juga. Jadi itu hal yang bisa saya pelajari dari beliau, sekalipun beliau pejabat yang besar, pejabat tertinggi di negara ini, tapi beliau tetap merasa bahwa saya ini rakyat biasa, hanya memiliki amanah jabatan. Itu aja cerita saya pagi ini. Selamat pagi, semoga apa yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi yang baik-baik kita bisa ikutin. Selamat pagi. Ya guys, percaya tidak, semenjak sosok Bapak Jokowi hadir di dunia perpolitikan Indonesia, semuanya jadi berubah. Cara-cara partai politik untuk berpolitik itu seketika berubah total. Teman-teman ingat ketika Bapak Jokowi belum masuk ke dunia politik, itu para partai politik dulu itu ya tentu beda ya, gayanya mereka itu pasti beda. Nah di saat sekarang ketika Bapak Jokowi mulai menunjukkan bagaimana kesederhanaan itu penting, ketokohan itu sangat penting, jadikan rakyat itu sebagai teman itu penting, ramai-ramai para politisi-politisi itu mulai mengikuti gaya politiknya Bapak Jokowi. Tapi ya ini tentu kembali kepada sikap dan pribadi masing-masing ya. Kita mau poles seperti apapun, kalau itu hanya ada kemunafikan ya sama saja. Kalau Bapak Jokowi ini kan memang pembawaannya seperti itu ya. Dan ketokohannya itu sangat-sangat baik sekali. Bahkan beliau sangat dihormati, sangat dihargai oleh pemimpin-pemimpin dunia, bahkan oleh rakyatnya sendiri. Beda dengan politisi-politisi senior ya, seperti Amin Rais, yang sampai saat ini ya, sampai saat ini masih belum sembuh ya. Sakit yang berkepanjangan yang dialami oleh Amin Rais karena cita-citanya ingin menjadi Presiden Republik Indonesia belum pernah terwujud. Jadi tiap hari si Amin Rais ini kerjanya ngebacot, menuduh yang bukan-bukan ya. Padahal kita masyarakat Indonesia ini tidak perlu ya, tidak perlu
harus mendengar informasi konyol dari seorang Amin Rais. Kita masyarakat Indonesia ini pada prinsipnya seorang pemimpin itu tidak perlu omong banyak, ya. Cukup kerjakan apa yang menjadi cita-cita bersama, ya. Seperti Pak Jokowi, ketika orang teriak bahwa wah gara-gara Pak Jokowi ini utang Indonesia itu membengkak, ya, rakyat semakin miskin. Ya, kita tidak peduli. Ya, kita tidak peduli sebagai orang yang mencintai Pak Jokowi, ya, kita tidak peduli. Saya berbicara soal bagaimana Nusa Tenggara Timur diperlakukan seperti anak emas. Bagaimana ketika Bapak Jokowi mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kami masyarakat di Nusa Tenggara Timur baru benar-benar merasakan bahwa Presiden Republik Indonesia itu benar adanya, ya, bahwa sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar ada, bukan hanya semboyan semata, ya. Pembangunan yang dulunya kita hanya mengenal Jawa sentris, yang dibangun itu hanya di Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi. Tidak heran kota-kota yang saya sebutkan tadi maju, berkembang. Tapi kami di NTT apa? Kami di NTT dan mungkin juga di Indonesia Timur, ya, di hampir seluruh wilayah di Indonesia Timur itu tidak bisa kami pungkiri bahwa hadirnya Bapak Jokowi itu benar-benar membuat daerah kami itu maju, membuat daerah kami itu serasa kami punya presiden, ya. Sekarang NTT sudah terkenal, ya. Ada Labuan Bajonya, ya. Ada Danau Kelimutunya, ada Taman 17 Pulau di Riung, Nusa Tenggara Timur, ada Kampung Adat Bena. Pariwisatanya mulai dilirik, banyak dilirik oleh wisatawan-wisatawan mancanegara. Tentu apa? Karena ada fasilitas yang dibangun oleh negara di situ. Apa itu fasilitasnya? Ada jalan raya, ada jembatan. Tentu hal itu yang menunjang bagaimana orang-orang ketika datang ke NTT mereka tidak stres, ya, mereka tidak pusing karena infrastrukturnya itu sudah dipersiapkan, sudah dibangun oleh kepemimpinan Bapak Jokowi selama 2 periode beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Makanya tidak heran kalau teman-teman melihat setiap kali ada kunjungan Presiden Jokowi ketika itu di NTT, pasti teman-teman pasti merinding melihat lautan manusia. Dan itu mereka tunjukkan saat anaknya Bapak Jokowi, Mas Gibran Raka Buming Raka, datang ke NTT untuk mengunjungi korban letusan gunung berapi Lewotobi laki-laki baru-baru ini di Flores Timur Larangtuka, ya. Jadi itulah ketokohan Bapak Jokowi itu tidak ada duanya, ya. Ya, saya melihat seharusnya ini ditiru, ya, oleh para politisi-politisi yang sudah bausur. Saya ambil contoh Ibu Megawati, ya. Ibu Megawati ini kan sebaiknya dia jangan lagi lah jadi ketua umum, ya. Kasihan, sudah tua. Tirulah itu SBY. Dia tidak mau jadi ketua umum lagi, dia serahkan ke anaknya AHY. Sekarang kan dia tidak terlalu pusing, tidak terlalu omong banyak. Dia hanya diam-diam saja, sesekali dia turun, ya, sesekali dia turun. Nah, Ibu Megawati kan ada anaknya Puan itu, kasih saja tuh ketua umumnya ke Puan Maharani. Biar orang-orang itu bisa menghargai PD Perjuangan. Sekarang kan masyarakat kan jadi memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ya, pelajaran penting melalui pilkada, melalui pilpres kemarin. PDIP benar-benar dihukum oleh rakyat Indonesia, ya, di mana para kader yang diusung dari PDI Perjuangan semuanya ambruk, ambiar, roboh, runtuh.
Jadi terkait dengan pilkada, suka tidak suka, pilkada serentak nasional di 2024, ini kalau kita hitung di atas kertas secara seksama, memang ini adalah kemenangan bagi Prabowo Subianto dan Gerindra. Itu harus diakui. Ini sepertinya siklus dari kekuatan politik yang berubah dalam setiap 5 tahun. Dalam Pilpres kita akui Prabowo sebagai partai ataupun sebagai presiden yang terpilih. Di pilkada kalau kita hitung rata-rata, terutama di provinsi-provinsi besar, itu adalah kemenangan Prabowo dan Gerindra, bukan yang lain. Di Jawa Tengah tak ada yang bisa mengklaim itu kemenangan siapa selain kemenangan Gerindra dan Prabowo. Apapun, Lutfi itu adalah kader Gerindra. Nggak bisa ada yang bisa mengklaim Lutfi itu orangnya siapa hari ini. Itu penting. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi, provinsi besar dengan jumlah penduduk hampir 40 juta. Di Banten Andra Soni, jelas fix dan clear. Di Jawa Timur Hovifah juga sering disebut sebagai orangnya Prabowo. Bahkan di Tuan Kamil, menurut saya ada sedikit eksepsional soal Jakarta. Ini agak sedikit panjang kalau soal itu. Yang ingin saya katakan adalah secara umum di provinsi-provinsi besar ini adalah kemenangan Gerindra. Bagi saya ini bagian dari siklus kekuasaan yang saat ini sedang dimenangkan oleh Gerindra di Pilpres yang merembet kepada pilkada. Ini mungkin adalah obat politik karena pilkada saat ini Gerindra menang dan pileg. Kebetulan Gerindra itu kan dia nomor 3. Kalah dari Golkar yang saat itu secara pileg dia tipis banget perolehan suaranya dengan PDIP. Oleh karena itu kalau kita hitung rata-rata secara umum, wajar kalau kemudian yang layak berbangga per hari ini adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu sangat terlihat dari endorsement secara terbuka bisa dilakukan. Kenapa Prabowo Subianto itu memberikan endorsement seperti video-video terbuka di Jawa Tengah? Saya menduga ini karena Lutfi adalah kader Gerindra. Dan kompetisinya di kandang banteng yang tidak mudah. PDIP tumbang di kandang banteng. Kok bisa ya PDIP kalah di kandangnya sendiri, termasuk di Jawa Tengah? Padahal itu suara loyalitas mereka banyak di partai PDIP di Jawa Tengah. Apalah penyebabnya? Satu penyebabnya, karena rakyat di negara ini sudah cerdas dan pintar semua. Mereka tidak bisa dibohongi lagi oleh janji manis dari partai PDIP. Jadi saya saranin pada Deddy Sitorus janganlah berbuat hal yang aneh-aneh dengan menyalahkan Pak Jokowi, dengan menyalahkan negara seolah-olah ini karena Pak Jokowi. Tidak juga, yang memilihkan rakyat, yang menentukan yang rakyat. Jangan salahkan Pak Jokowi. Jadi partai PDIP dan kadernya, kalian itu harus belajar dari kesalahan kalian. Kalau kalian masih tidak bisa memperbaiki citra dari partai PDIP, maka pastikan semuanya akan kalah lagi, bahkan lebih parah lagi. Jadi partai PDIP janganlah kalian tuh pandai berdrama, pandai berkata-kata, pandai membalikan fakta. Bahwa sebenarnya partai PDIP sekarang tidak diminati lagi oleh masyarakat. Jadi wajar mereka. Dan itu fakta. Nyungsep di pilkada serentak. Terbukti kok kemarin di Pilpres suara Ganjar paling kecil hanya 16%. Dan saya sarankan untuk partai PDIP sekali-sekali jangan pernah melawan orang baik. Karena apa? Nanti akibatnya sangat fatal. Rasakan. Ternyata slogan yang saya katakan yaitu ayo tenggelamkan partai PDIP berhasil di seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Betul. Sorry ya, aku tanggapin bacotan lu ya. Kenapa di Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Lu bilang kandang bansos. Kalau iya memang kenapa? Kan tempo hari Puan Maharani tentang Jawa Tengah rakyatnya masih banyak yang miskin. Kemarin gubernurnya siapa? Jawa Tengah kemarin kan kandang banteng. Rakyatnya masih pada miskin. Karena bantengnya nggak bisa bekerja. Gubernurnya siapa itu? Genjer. Ya. Makanya sekarang jadi kandang bansos. Bansos itu akan dibagikan kepada warga yang miskin yang Puan Maharani sebut, kan? Memang salah jadi kandang bansos daripada kandang banteng yang nggak jelas, yang benar juga ya. Ceruduk. Lu mau apa? Hah?
Lu sudah kalah kan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma Jakarta doang kok yang kalian unggul. Tapi jangan senang dulu, kan katanya masih ada putaran kedua. Ya. Salam waras, ini otaknya dipakai. Otak para kader PDIP nih blunder. Ketumnya aja sudah pusing itu, ya. Kadernya semua pada pada galau. Pokoknya kalian harus banget ngeliat video ini, dengerin ya, pakai akal sehat gitu, jangan pakai fanatisme, dengerin gitu. Ini sebenarnya yang bikin gua nggak suka sama partai tersebut. Baru naik sedikit sombongnya udah nauzubillah gitu. Tapi ketika jadi oposisi so banget paling menderita dan membela rakyat. Contohnya sekarang, siapa sekarang yang paling berisik di parlemen? Ini partai mereka. Ada nggak di parlemen yang berani matiin mic mereka? Nggak ada. Coba lihat kemarin-kemarin ketika mereka jadi penguasa, siapapun yang menginterupsi pasti dimatikan mic-nya gitu. Sitorus ini bilang nih katanya, Jawa Tengah itu bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos, ya. Kalau gue jadi orang Jawa Tengah, gue bakalan bilang tuh, ya emang kandang bansos. Kan dari dulu yang dijejelin ke Jawa Tengah hanya bansos, cuman sekarang bedanya lebih banyak bansosnya. Lagian emang Jawa Tengah dapat apa? Semenjak 2 periode partai itu berkuasa, nggak ada, mereka hanya dijadikan material kepentingan politik untuk partai mereka. Dan si Torus ini bilang juga gitu, katanya dari Jawa Tengah sekarang DKI Jakarta adalah kandang banteng. Hehehe, anjing Anda ya, smejing Anda. Dan mungkin lupa, suara gercos di DKI Jakarta itu terbanyak sepanjang sejarah, 47%. Kalau digabungin dengan suara Darmakun menjadi 57%, yang dimana suara itu mengalahkan suara Pramono Rano. Ya, di garis besarnya lebih banyak warga Jakarta yang tidak setuju, tidak percaya kepada partai politik dan demokrasi di negara ini, termasuk tidak percaya kepada Anda dan partai Anda. Kalau Anda bilang DKI Jakarta sekarang kandang banteng, hey, Anda pun berkampanye tanpa logo banteng, tanpa logo partai Anda, dan tanpa gambar Ibu Megawati di belakangnya. Itu apa maksudnya? Apa Anda ini sengaja memperlarat pendukung-pendukung Anies Baswedan untuk mengkampanyekan calon Anda gitu? Seakan-akan tuh ini pertarungan Anies Baswedan dan Jokowi. Sedangkan elit-elit Anda sedang nyantai itu di belakang layar sambil menikmati drama ini. Tambah lagi statement Rano Karno yang bilang, ini bukan karena Ahoker atau Anies Baswedan, mau 2 atau 3 putaran gak masalah, karena ini pilihan rakyat Jakarta. Aduh Tuhan, Anda sadar apa harus saya ingetin? Waktu nama Anda muncul, survei Anda gak lebih dari 10%, gak lebih. Ketika kaki tangan semua relawan Pak Anies Baswedan ikut bersama Anda, baru survei Anda lama-lama naik. Ketika Anda menjual-jual gagasan Pak Anies dan menjual-jual nama Anies, baru elektabilitas Anda perlahan naik. Bahkan di mana di akhir pertandingan Pak Anies turun langsung, itu membuat elektabilitas Anda menang. Anda memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Ini baru 1 hari Anda diperjuangkan oleh masyarakat, tapi sombongnya udah nauzubillah. Jadi nggak usah pakai bilang DKI Jakarta kandang banteng, mayoritas masyarakat Jakarta memilih kalian. Enggak, kalau dihitung presentasenya kalian tuh kalah jauh. Nggak usah ambil suara RK, ambil aja suara orang yang tidak percaya pada proses demokrasi, yaitu gercon orang-orang yang memilih Darmakun. Udah kalah jauh, nggak ada setengahnya, jadi bukan mayoritas. Tidak semua, tidak mayoritas masyarakat Jakarta menginginkan Anda, hanya sebagian. Baru sehari menang aja udah takabur Anda. Jangan sampai kesombongan Anda berbalik kepada Anda dan merugikan Anda. Ya guys, saya mau menanggapi terkait dengan pernyataan dari siapa tadi, pakar politik, bahwa kemenangan pilkada kali ini ya, hampir di seluruh wilayah Indonesia ini adalah kemenangan Gerindra dan juga Prabowo. Ya benar juga ya, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ini merupakan sebuah hasil atau buah dari kesabaran Gerindra selama ini. Teman-teman bayangkan berapa kali Bapak Prabowo mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, ya, sampai pada akhirnya dia berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia
sampai pada akhirnya Gerindra menikmati buah kesabaran itu. Itu terlihat bagaimana hampir di seluruh wilayah itu kader-kader yang diusung oleh Gerindra itu memenangkan pertarungan ini, memenangkan pilkada kali ini. Artinya ini akan memudahkan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan jajarannya dalam bekerja, dalam memimpin daerahnya masing-masing. Ya, kalau sudah seperti ini, kira-kira reaksi Ibu Mega gimana ya? Ibu Mega dulu kan pernah berapa kali calon tapi gagal terus ya. Sekalipun beliau juga mantan presiden, tapi itu kan hasil dari bonus. Ya seperti bonus lah. Belum ada itu Ibu Mega jadi presiden hasil pilihan rakyat. Jadi kalau selama ini Ibu Mega berteriak-teriak ya kayaknya nggak ada bukti ya teman-teman. Atau gimana menurut teman-teman? Saya minta respon terkait dengan hasil pilkada ya. Coba tulis di kolom komentar.